Ternyata kan orang kayak apa sih gelato itu cuma kayak ya bikin es krim. Iya bikin es krim gampang lah, tinggal aduk-aduk apa segala macem gitu kan, tinggal campur-campur aduk-aduk selesai gitu. Dan ternyata itu nggak semudah itu. Pada dasarnya gelato itu ada 3 komponen, itu ada liquid, ya lu bisa pakai air, lu bisa pakai susu, anything liquid, sirup, apapun itulah ya. Oke. Lalu ada solid, yang nggak liquid. Terus dan satu yang lagi terakhir udara. Di Jakarta sekarang lu bisa lihat kayak 50 juga lebih kan toko gelato gitu. Jadi ini termasuk bisnis yang growing sih menurut gue. Di Tovin ini kita menawarkan barang dan jasa ya. Untuk barangnya itu kita punya dari mulai ingredientsnya, dari mulai paste atau flavoringnya, kita punya mesinnya sampai showcase-nya. Dan kalau untuk jasanya itu ya itu dari mulai trainingnya, terus nanti operasional tokonya, maksudnya kayak gimana lu harus scoop, harus store gelatonya. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini Regensen Radio Podcast Team udah balik lagi di showroom Tovin. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan Aprilia Cagiva. Dia adalah produk spesialis dari Tovin untuk ngomongin gelato dan juga sorbet. Nah, buat kalian yang interested di dunia pastry, apalagi ada rencana mau buka bisnis gelato atau bisnis ice cream, harus nonton episode ini sampai habis. Karena ternyata nggak sembarangan guys bikin gelato, nggak asal beli mesin mahal doang, tapi ada banyak teknik yang harus dipelajari untuk achieving the balance, katanya, dari tekstur dan juga flavor. Nah, seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Regensen Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Aprilia Cagiva. Enjoy the show. Oke, hello everybody. Kita udah balik lagi di showroom Tovin. Nih, kita sekarang lagi ada di kitchen studionya, ditemenin sama Aprilia Cagiva. Halo. Dia itu produk spesialis dari Tovin. Nah, kali ini April mau nunjukin atau ngajarin gua sedikit dan kita semua soal gelato. Yes. Right? Gue jujur belum pernah belajar tentang gelato, gue nggak tahu apa-apa, cuma tahu makan doang. Yes. Nah, ini April, what makes a good gelato? Sebenarnya kalau menurut gue, ya what makes a good gelato yang paling penting tuh texture sih. Yes. Texture. Oke. Yes. Teksturnya yang bener tuh kayak apa gelato? The right one. The right one itu nggak terlalu keras, nggak terlalu melted, dan dia nggak terlalu dense, jadi nggak padat banget dan nggak terlalu airy. Nggak terlalu airy? Yes. Maksudnya apa nggak terlalu airy? Enteng gitu, kayak kalau lu makan es krim kan lu feel kayak dia nggak dense, dia nggak padat. Nah, gelato yang baik itu dia sebenarnya harus padat, tapi tidak terlalu padat dan di-serve di temperatur yang benar. Jadi waktu lu makan tuh lu nggak ngerasa dingin banget. Kayak lu makan es batu biasa kan lu biasanya dingin banget. Nah, ini lu ngerasa mulut lu tetap warm. Nah, sama ice cream juga dingin banget dan bahkan berkristal. Yes. Yes, nanti kita akan pelajarin. Nah, berarti kalau ngomongin tekstur, biasanya kan setahu gue ya, kalau mesinnya lebih bagus, hasilnya jadi lebih bagus biasanya. Kalau gelato. Nah, ini kita pakai mesin dari Bravo, Italian brand. Buat yang belum tahu nih ya, mesin gelato kayak apa nih? Kayak gini. Yes, what can you tell us? Lu bisa kasih tau apa nih tentang mesin ini? Oke, jadi mesin Bravo ini basically dia 2-in-1. 2-in-1 itu apa? Jadi dia bisa pasteurisasi di sini, dan dia di bawah itu bisa batch freezer. Jadi untuk membuat gelato itu pertama, ya of course kita mix dulu bahannya, lalu kita masukin, kita melalui proses yang namanya pasteurisasi. Oke, setelah kita finish nih, selesai pasteurisasi, kita pindah ke bawah, batch freezer itu proses pembuatan gelato. Keluar, udah selesai, udah jadi. Buat yang belum tahu pasteurisasi itu apa? Jadi pasteurisasi itu proses pemanasan. Yang biasanya kalau milk base itu 85 derajat Celcius. Untuk dia larutin semua bahan dan fat kan kalau kita gelato tuh ada fat, ada solid, ya kan, ada kita campur susu juga. Dan itu untuk satuin itu semua itu adalah proses pasteurisasi. Harus dipanaskan sekian derajat, untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, biasanya orang punya ciri khas sendiri-sendiri gak? Apakah dulu gue di Prancis kalau bikin ice cream itu 85. Yes. 85. Tapi apakah kalau 85 atau lu sama 80 itu beda teksturnya atau gimana?
Nah, biasanya gini, tergantung bahan yang lu pakai. Jadi beberapa ada misalnya kayak lu pakai stabilizer yang bisa dipakai, dia akan berfungsi ketika lo panasin di 70 derajat. Ya lu harus go lebih dari 70 derajat. Oke, nah ini gelato ini kan lagi ngetren ya guys di Jakarta sih at least, dan mungkin di kota-kota besar di Indonesia ya. Yes. Tiba-tiba nih bukan hanya soft serve aja tuh yang buka di mana-mana ya kan. Tapi gelato itu juga banyak banget temen gue jujur yang lagi belajar, yang lagi mau masukin ke restorannya, mau buka bisnis gelato. Menurut lo kenapa itu? Karena emang sekarang mungkin emang market Indonesia udah lebih aware tentang gelato. Mungkin kalau dulu kan ya udahlah beli es krim itu sama aja. Jadi mungkin sekarang itu orang-orang kita udah lebih aware karena lebih sehat dan sebagainya, dan mereka tuh willing to spend more untuk gelato gitu. Dan kebetulan karena mungkin udah beberapa tahun ini kayak lu bisa temuin deh, maksudnya mungkin pertama dari mulai dia jualan gelato doang atau itu dia serve as a dessertnya aja, dan orang tuh semakin lama semakin kayak rasa ini seru ya apa segala macam. Oke. Nah, lu mau bikin apa nih di sini nih? Nah, hari ini gue mau buat coklat sorbet. Coklat sorbet? Yes. Oke, beda lagi guys ya dari gelato ya. Coklat sorbet. Yes. Nah, kenapa gue mau buat coklat sorbet? Jadi kayak selama ini persepsi kita kalau misalkan sorbet, gue jelasin dulu nggak nih sorbet itu apa? Iya, mungkin. Nanti kita akan jelasin lebih dalam lagi. Ya kan? Tapi apa bedanya gelato sama sorbet? Oke, basically gelato itu milk base. Dan kalau sorbet itu water base. Kalau misalkan sorbet itu karena dia water base, orang tuh kenalnya tuh dia rasa-rasa buah, ya kan? Iya, biasanya strawberry, orange, segala macam. Nah, zaman sekarang tuh kan banyak banget kayak orang yang menghindari dairy, ya kan? Lactose intolerant. Yes, lactose intolerant. Jadi kayak gue mau buat di sini rasa coklat. Jadi nggak yang kayak biasanya buah apa segala macam. Orang yang nggak minum susu juga bisa menikmati rasa coklat. Oke, jadi apa yang lo masukin di sini, Pril, untuk coklat sorbetnya? Oke, tadi di sana itu gue mix itu ada gula, gue pakai stabilizer yang untuk sorbet of course, dan gue pakai coklat powder. Oke, dan karena ini sorbet, jadi gue mixnya nggak pakai susu, gue pakai air. Oke, itu yang membedakan salah satunya. Jadi gue mix dulu, udah gue mix, langsung gue masukin ke sini. Nah, terus lo gimana cara kita mulai prosesnya? Oke, untuk mulai prosesnya ini gampang banget. Jadi gue jelasin dulu, ini untuk yang merah itu untuk mengoperasikan yang di atas, pasteurizer ya. Iya. Oke, yang biru itu untuk yang di bawah. Jadi, I see. Oke, ini sekalian training ya. Gue belum pernah training gelato atau gelato mesin dulu. Jadi sini kita pilih dulu nih programnya. Oke, ini kita bisa lihat ada gelato, ada coklat temper, ada pastry, ada savory. Savory? Yes. Oke, coba bentar pencet savory-nya. Boleh. Jadi bikin sup sama salty sauce, guys. Yes, lo bisa bikin sup sama salty sauce. Dan dia kasih tahu lo masukin apa aja dan sebagainya. I see, ada resepnya ya? Kurang lebih ya, ada resep bahannya. Ya. Gitu. Jadi kayak lo masukin bahan ini sampai sekian derajat. Ada guideline-nya lah. Oke, lanjut. Oke. Dan karena di sini kita buat sorbet, kita pilih program yang gelato. Dan kita pilih sorbet. Sorbet, tunggu, tulisannya sorbet 65 derajat. Berarti akan diangetin sampai 65 derajat. Otomatis. Kalau udah 65 derajat langsung. Dia akan bunyi dan dia akan kasih tahu kita, ini udah selesai nih. Oh, wow, oke. Terus? Oke, kita pencet oke. Kita pencet start. Oke, nah ini udah mulai. Easy. Yes. Nah, dan ini layar ini dia akan tunjukin nih. Sekarang di dalam itu temperaturnya itu 40. Oke, 40 derajat. Yes. Terus sampai kalau ini udah berapa tadi? 65. Kalau gelato 85, nanti dia kasih tahu. Oke. Ini apa, sorry? Ini untuk yang di bawah karena kita sekarang belum ada program apapun dan kita belum milih, dia standby. I see. Nah, bisa nggak lu nyampur di sini? Bisa banget. Cuma gue mix di luar just in case, biar karena kan tadi gue pakai coklat powder ya dan sebagainya. Gue pengen itu takut nggak termix properly. Ya, biasanya gue kalau buat sorbet pakai puree dan sebagainya, puree masih frozen, gue masukin aja. Oh, oke. Nah, ini kira-kira prosesnya berapa lama? Kira-kira ngoror-ngoror 10 menit di atas dan nanti kita pindahin ke bawah. Dan masukin ini itu harus room temp atau enggak. Kalau lu panas-panas?
Sebenarnya fungsi ini kan untuk panasin ya. Jadi nanti dia walaupun lu masukin panas, dia akan baca temperaturnya tuh berapa. Oh, pokoknya dia cocokin. Yes, even lu masukin frozen pun bisa. Oh, masukin frozen juga bisa? Bisa. Tapi kayaknya sayang nih kalau rusak blade. Ya anyway kan ada air atau susunya kan. Yeah, jadi kayak okay. buah atau apapun yang frozen tuh dia akan. Oke. Nah, ini buat apa sih? Bisa dibuka? Yes, bisa dibuka sih. Untuk ngeliat kali ya? Iya, jadi kayak misalkan ini sebenarnya untuk pastry-pastry yang lain. Jadi kayak kan kita ada program pastry nih. Yeah. Jadi kayak nggak semua bahan tuh lo masukin dari awal. Oh ada bahan, iya. Ada Stupid, bahan yang di bukan tengah-tengah ya. lo harus masukin juga. Betul. Jadi instead of lo buka semua, lo bisa langsung masukin aja. Iya. Misalnya contoh mau bikin merang tambah gulai dikit-dikit. Iya, lo masukinnya. Oke, jadi guys, ini juga ada program di luar gelato dan juga sorbet. Yes. Ada programnya juga untuk bikin pastry. Nih kita bisa lihat sini. Custard, yes. Bavaroa, ganache, lemon cream, my favorite, fruit jelly, bechamel. Banyak lah. Bechamel bisa juga ya, hebat ya. Buttercream, pat abom, muslin, merang for macaron, Italian merang. Lah, Italian merang for macaron, right? Beda. English glassage. Oh, banyak ya, lengkap ya. Ya, even bikin marshmallow. Bikin marshmallow, English cream, custard cream. Dan ini semuanya lu tinggal ya fairly automatic ya, yes, tinggal ini. Yeah. Terus nanti keluar sendiri gitu. Dan kelebihannya ya itu, kalau lu mungkin punya produksi yang besar, akan selalu standar. Karena kadang lu kalau mix kan, kayak lu bikin custard, betul. Lu kadang nggak mood, itu berat, kadang ada gosong-gosongnya dikit di bawah. Kalau ini kan udah pasti standar, lu bisa tinggal, lu bisa kerjain apa aja. Iya, exactly. Apalagi kalau misalnya gelato, bisnis gelato, itu kan mau semuanya konsisten dulu, betul, semua outlet konsisten. Oke. Wow. Hey, that was quick. Oke. Terus? Ini udah selesai, dia kasih tau kita, open the valve. Oke. Kita pastiin dulu ini udah ketutup. Ya kalau nggak ntar. Iya, ntar. Oke. Kita buka valve ya. Nah, dia turun nih ke bawah. Oh gitu, yes. Turun. Oh, gue pikir bakal kelihatan apa. Oke. Turun, buka. Jadi dia dari atas udah turun ke bawah ya? Yes. Oke. Butterfly valve open. Nah, next-nya gue mau pilih nih program yang di bawah. Kan yang di atas udah selesai. Gue pilih nih program yang di bawah, gue program, gue gelato. Nah, ini kan banyak nih. Nah, gue biasanya gue pilih yang Ionic Automatic. Nah, Ionic Automatic itu apa? Jadi, gini. Lu kalau buat gelato dan resep lu kan pasti beda-beda. Ada yang high in fat, ada yang enggak gitu. Jadi kalau lu based on temperatur misalnya, orang beda-beda sih. Jadi kayak ada beberapa orang kayak, pokoknya gue maunya ekstrak gelato gue di minus 9. Pokoknya gimana pun itu gue maunya minus 9. Tapi kadang kalau gelato lu itu high in fat, minus 9 itu udah keras. Udah terlalu keras. Kadang minus 7 tuh udah jadi apa segala macam. Oh, that's the different kayak kekerasan temperatur that's why bahan. That's why kenapa resipi lu harus balance. Jadi pada waktu lu ekstrak di minus 9, semua tuh akan sama. Nggak ada satu yang tiba-tiba, lah kok minus 7 udah jadi nih, apa segala macam. Nah, kalau pakai sistem ini, dia yang kasih tahu kita, gelato lu udah ready nih. Yes, dia baca tekstur di dalam. Wow, nice ya. Gile, ya itu dan lu bisa atur. Bisa atur. Lu bisa atur gue mau sekeras apa? Apa sudah standar semua? Bisa diatur. Jadi kayak once dia udah panggil lu kayak, aduh kayaknya belum nih, kayak lu bisa pilih lagi. I see. Tapi lu bisa pilih itu setelah minus 5. Jadi dia tuh mulai baca tuh setelah minus 5 kayak, ini udah sesuai belum nih. Jadi guys, ini tadi kan udah dicampur dan dipasteurisasi, ini lagi didinginin. Ini kira-kira berapa lama? 7 menit lah. 7 menit, cepat juga ya. Gue selalu assume lama loh, kayak sejam gitu. Tergantung mesinnya. Of course. Ada beberapa mesin yang 45 menit baru jadi. Ini tadi 10 menit, ini 7 menit. So, kurang lebih 20 menit you can have gelato, bisa pakai lagi buat yang lain ya. Kayak ini sekarang, ini kan 34, dia akan turun terus. Ini sekarang sama temperatur di dalam. Temperatur di bawahnya ya. Kalau begitu, lagi didinginin, next kita mau cobain beberapa gelato yang April udah bikin. Yes, April. Let's go, April. Guys, jadi April tadi udah bikin beberapa
rasa gelato. Nah, lo mau kasih gue coba yang mana? Oke, di sini nih gue punya satu Earl Grey with biscoff. Oke, yang kedua gue punya pistachio amarena. Yang ketiga di sini gue punya rasa lokal ya, ini ketan hitam. Ketan hitam, ya. Oke. Ini gue punya sakura matcha. Dan ini gue punya Okinawa milk tea. Okinawa milk tea, oke. Nah, lo mau kasih gue coba yang mana dulu? Nah, gue mau kasih lo coba yang ketan hitam sama milk tea kali ya. Oke. Nah, ini kita nanti yang lagi diproses tuh sorbet ya. Ini gelato. Nanti kita kasih lihat perbedaannya. Nice. Nah, ini bahannya apa aja? Nah, gue tadi pakai base gelato, of course. Terus gue pakai, kebetulan ketan hitam di sini gue pakai frappe dari Toffin. Ya, jadi kayak bahan untuk minuman lo pakai buat gelato. Jadi basically kalau gelato itu lo bisa pakai anything. Oke. Nah, itu ngebantu banget gak sih buat konsistensi dan standarnya biar sama. Daripada yang lu penting bikin balance terus. sih. Ya. Oke, Okinawa milk tea dan ketan hitam. Yes. Dan sebelum gue cobain, by the way, kayaknya udah jadi nih yang di sebelah. Kita bisa ekstrak nih. Oke, nah lu tahu udah selesainya itu dari mana, Kak? Lu bisa lihat di sini ada indikatornya, ini udah full semua. Jadi indikator ini, yang ionic automatic tadi sudah full? Yes. Oke. Bentar ya, gue ambil pen dulu. Oke, guys. Oh, wow. Ini sorbet ya. Oke, boleh langsung ini ya? Boleh. Wih. Oke, lebih lighter ya, lebih enteng. Really good. Sorry, ini muat kapasitasnya berapa sih? 5 liter. 5 liter? Yes. Tapi, itu yang paling dikit? Itu yang paling banyak. Paling dikitnya lu bisa buat setengahnya 2,5. Oh, 2,5 liter. It helps ya buat mungkin teman-teman yang mau bikin proper gelato or sorbet tapi nggak mau sekaligus langsung banyak gitu. Betul. Kalau udah habis, apakah nanti dikasih tahu? Enggak. Lu bisa lihat dia udah habis. Kayak gini kan udah habis, kita punya stop. Oh, udah nggak keluar lagi, stop. Tapi yang kita tinggal ambil aja nih sisa-sisa di sini. Lu bisa lihat kan nih bersih, nggak ada, cuma sedikit. Very clean. Nih, gue mau kasih tau lu juga nih. Oke. Syarat gelato bagus juga, lu bisa lihat di sini tuh doff, nggak shiny. Gitu. Nah, lu bisa nilai gelato itu bagus. Dia harus doff. Kalau shiny itu berarti dia melted. Resipinya nggak balance. Oke, doff berarti perfectly, teksturnya perfect lah ya. Oke. Nah, jadi tidak... It's very dry. Very dry. Oke guys, jadi ini coklat sorbetnya. Ini coklat sorbetnya dari April. Nah, nanti kita mau cobain rasa-rasa yang lain juga sambil kita tanya-tanya lagi soal gelato. Oke, let's go. Oke, April. Yes. Ini coklat sorbetnya udah jadi, tapi nggak kayak sorbet pada umumnya. Ya kan? Nah, ini biasanya sorbet tadi lu udah bilang a bit icy, ya kan? Banyak yang bilang kayak es serut. Nah iya, makanya gue mau mengubah persepsi itu. Jadi kayak orang itu biasanya bilang, enggak mbak, saya tuh gak suka sorbet, karena itu kayak es serut lah. Betul, tapi ini padat loh. Yes, gue pengen kasih tahu karena itu basically karena resipi lu gak balance aja. Gitu. Oke. Ngomongnya rada ke mic sedikit? Yes. Nah, kalau begitu kita mulai deep dive nih soal gelato buat yang mau belajar nih ya. Oke. Jadi lu gak usah course lagi, lu nonton podcast ini aja. Kalau mau tahu lebih detail, lu kesini, ke Toffin. Boleh. Ketemu sama April. Nah, apa perbedaannya pasti sering orang awam khususnya, apa perbedaan gelato, ice cream, dan sorbet? Oke. Itu kan the big three kan, ya kan? Iya. Apa bedanya gelato sama ice cream dulu deh? Oke, jadi basically dua-duanya itu sama. Itu milk based frozen dessert. Oke. Yang bener-bener bedain signifikan tuh apa? Itu kandungan fatnya sebenarnya. Jadi kayak kalau gelato tuh dia cuman kayak 4-7%, sedangkan ice cream 14-25%. Itu kandungan fat atau lemak. Ya, apapun lemaknya bisa dari apa? Telur,
Krim? Yes, krim, susu. Ya, nah kalau pakai telur tuh beda lagi. Biasanya orang yang belajar dari French atau dari Prancis. Saya? Ya, lu pakai bilangnya telur. Angles kan? Iya, krem Angles. Plus Angles. Jadi basically lu bisa pakai aja, cuman kalau gelato tuh kita nggak pakai telur. Oke. Yes. Nah, jadi pertama yang membedakan guys, sekali lagi itu adalah kandungan fat atau kandungan lemak. Ya. Gelato lebih rendah. Ya. Oke, tapi kalau rasa mah maksudnya bisa apa aja kan ya? Rasa bisa apa aja sih sebenarnya. Oke. Nah kalau sorbet? Nah kalau sorbet beda lagi, dia frozen dessert juga, cuman dia tidak mengandung susu atau dairy. Oke. Jadi dia water based. Kita bilangnya biasanya milk based dan water based. Jadi kalau gelato itu milk based, kalau sorbet itu water based. Oke. Apakah sorbet sama sekali tidak mengandung lemak? Enggak juga. Enggak juga. Oke, yang penting milk based sama water based-nya. Yes. Oke, itu guys dicatat perbedaannya. Nah, terus ada image gelato lebih sehat dari ice cream juga sih? Ya. Iya, karena kandungan lemaknya itu. Iya, dan juga biasanya gelato itu tuh dibuat pakai bahan-bahan yang fresh. Ya, jadi kayak misalnya pakai buah apa segala macam. Dia tuh kalau misalkan ice cream biasanya tuh pakai yang heavy, kayak cookies and cream, Oreos, Choco Chip, Rocky Road gitu. Ya, jadi, enak juga. Ya. You can tell it's more natural gitu lah. Oh, biasanya seperti itu. Ya, biasanya. Oke, nah lu udah berapa lama memperdalam gelato? Nah, kebetulan gue di dunia gelato ini dari tahun 2016. Oke, udah lumayan lama ya. Ya. Oke. Terus kenapa lu interested ke dunia gelato? Oke, jadi gue cerita dikit kali ya. Jadi sambil gue makan gelato favorit gue. Silakan. Pistachio guys. Pistachio gelato. Jadi dulu itu gue tuh kuliah pastry. Ya, gue kuliah pastry, gue lulus, dan selayaknya orang yang kuliah pastry apa segala macam pasti lu pengen kerja di kitchen pastry. Kan gue udah kerja, gue coba tuh pertama gue kerja dulu di Hotel Bintang 5. Gue kerja di Hotel Bintang 5, gue kerja kayak, my God, hidup gue berat banget. Kayak, kenapa lu disuruh ngapain? Pasti kan dari bawahan mulainya kan? Enggak juga, kan gue start dari bawahan. Ya kan. Apa lu gak expect kayak gila kerja gue berat banget gitu ternyata di dalam hotel? Iya. Oke. Kayak mungkin buat orang-orang yang gak kerja di hotel, you never know kalau kerja apa aja yang berat. Bikin kerjaan lu berat banget? Mungkin berat bangetnya tuh enggak juga, cuman untuk melakukan pekerjaan yang sama setiap hari tuh monoton. Yes, gue kayaknya gak bisa gitu kayak gitu. Oke. Terus gue kayak berpikir, itu sampai gue ada di titik dimana gue setiap pulang kerja gue nangis. Damn. Gue kayak, aduh gue gimana nih ya. Dan gue pada di posisi itu gue itu kuliahnya pastry. Jadi gue gak bisa kerja lain di otak gue. Kayak gue gak punya pilihan. Ini pilihan gue cuma ini. Either lu kerja di kitchen hotel, di pastry hotel, atau lu kerja di individual bakery dan pastry. Itu doang gitu loh. Terus oke lah, gue singkat cerita gue kerja di Hotel Bintang 5. Malah monoton. Iya, gue capek pas bukan capeknya sih, maksudnya kayak gue berat banget setiap hari gue melakukan pekerjaan yang sama. Terus kayak gue berpikir kayak mungkin karena ini Hotel Bintang 5 kali ya. Gue cobalah pindah ke Bintang 4. Sama aja ternyata. Dan gue gak tahu kenapa, mungkin di situ gue dapet lah tawaran kerja. Gue dapet tawaran kerja, dia bilang, lu mau gak ngelamar tapi pegang ini nih produk gelato. Nah pas interview gue bilang kayak, dia nanya-nanya gue, lu tahu brand mesin gelato ini gak itu. Dan gue gak tahu. Gue bilang, jujur aja gue sekolah pastry, gue belajar tentang base Angles, gue tahu. Cuma untuk buat gelato yang detail atau brand mesin apa gue gak tahu. Cuman gue emang, kalau lu ajarin gue mau belajar. Gitu. Oke lah, gue pindah ke Bali untuk belajar semua itu. Jadi kerja di di brand ya? Yes. Ini juga buat pelajaran atau inspirasi buat listener sebenarnya. Enggak semuanya abis lulus sekolah masak ataupun enggak mau berkarir di industri itu harus di kitchen. Betul. Dan emang ya dari dulu gue sering bilang nggak buat semua orang. Ya emang kalau nggak demen ya udah, it's fine gitu kan. Gue suka, cuman gue nggak bisa melakukan itu untuk kayak gue cari duit. Iya, it's fine gitu kan. Dan zaman sekarang apalagi banyak banget jalur kalau mau berkarir. Contoh, ya ini dengan brand kayak gini, lu bisa do what you love juga, ya kan. Belajar gelato juga
nggak gampang waktu kita tektokan dan berdasarkan research juga complicated juga. It's a different art than pastry making gitu kan. Dan lu bisa ketemu banyak orang. Iya, betul. Lu nggak kerjanya nggak monoton itu doang. Lu bisa ketemu banyak orang, lu bisa ngobrol dan kayak di posisi gue sekarang gue banyak ketemu itu business owner. Dan lu bisa let's say belajar banyak hal lah. Iya. Dan lu juga bisa ya kasih input, mungkin mereka datang buat consult gitu kan. Betul. Ya meeting new people is always awesome. Ya kan, gue waktu di kitchen is the same thing gitu. Gue challenge-nya gue dikit banget kenalan gue karena tiap hari gue di kitchen kan. Iya, kalau ketemu siapapun di lingkaran itu doang gitu. Ketemu mixer, oven, dan udah kayak gitu aja. Mentega, gula, telur, tepung. Tapi begitu gue bikin podcast ini, gue jadi banyak koneksi, right? Jadi kayak I love meeting new people gitu. Gue bisa kenal lo di sini, bisa belajar nih tentang gelato gitu. Karena itu juga nggak bisa susah lah kalau mau di kitchen karena ada tanggung jawab terus-terusan gitu kan yang lo harus di situ gitu. Anyway, lo belajar gelato, terus habis itu lo kayak interest lo baru mulai gitu. Iya, jadi gue pas gue belajar itu gue kayak, oh ternyata ini nggak segampang yang lu pikirkan ya. Ternyata kan orang kayak apa sih gelato itu cuma kayak bikin es krim. Iya, bikin es krim gampang lah, lu tinggal aduk-aduk apa segala macem gitu kan, tinggal campur-campur aduk-aduk selesai gitu. Dan ternyata itu nggak semudah itu. Lu harus belajar tentang gimana cara lu buat resepnya, resep lu harus balance apa segala macam itu. Nah iya, jujur gue juga salah satu yang berpendapat seperti itu sih. Kayak ada temen gue, iya gue mau ke Jakarta, dia dari daerah kan, kayak mau ke Jakarta mau belajar gelato sama brand ini gitu. Gue bilang, belajar apaan bro, gelato gitu kan. Menurut gue lu lihat resepnya, mesin mahal, aman gitu, bukannya kayak gitu doang ya gitu, lu cuma gitu. Oh enggak bro, ternyata ada jenis-jenis gulanya beda, jenis-jenis fatnya mungkin, persentasenya, untuk mencapai konsistensi yang pas. Karena tadi di awal udah ngomongin paling penting adalah konsistensi. Yes. Nah, how to achieve that? Konsepnya gelato gimana? Anggap gue lagi belajar nih sama lu, course. Saya mau buka bisnis gelato yang enak gimana sih Chef April? Gitu. Oke, jadi kalau misalkan lu datang nih bilang lu mau belajar gelato apa? Jadi lu harus paham dulu dengan konsep balancing. Jadi gini logikanya ya, kayak gelato itu showcase-nya kan satu. Dan lu kayak gue buat nih, kayak gue buat rasa tuh banyak. Jadi kayak gue buat coklat, gue buat pistachio, dan gue buat ketan hitam gitu. Macam-macam. Jadi kayak ketan hitam gue pakai santan, pasti fatnya tinggi. Ya kan, pistachio gue pakai kacang pistachio, itu fatnya tinggi. Ya ada fatnya juga. Yes. Dan gue tiba-tiba gue pakai sakura matcha, itu kan pasti high in sugar. Sugarnya pasti lebih tinggi. Nah, gimana caranya lo itu dalam satu suhu yang sama, teksturnya itu tetap terjaga. Teksturnya tetap bagus, tapi sedangkan bahannya beda-beda. Oke. Itu ya, gue jujur baru kepikiran dan itu very tricky pasti gitu kan. Jadi lo gak bisa yang satu beku, satu kurang ya. Makanya kadang gak tahu ya. Kadang kan lu bisa lihat tuh di toko-toko gelato, kadang tuh kayak rasa coklat tuh keras banget, orang tuh sampai keringetan gitu kadang gitu. Kebayang. Cuma kadang kalau lu beli rasa kayak bubble gum, cotton candy, itu kadang malah melted. Halus, lembek gitu. Iya, lembek gitu. Padahal suhunya sama. Iya, gitu. Iya, itu gue gak kepikiran tuh. Oke. Ya, menarik. How to achieve that? Balancing kan? Yes. Nah, terus? Ya lu pertama balancing, ya udah lu harus juga mesin yang bagus. Nah udah pasti. Yes. Nah kalau mau achieve balancing, komponen apa aja yang harus dipikirkan? Nah balancing, pada dasarnya gelato itu ada 3 komponen. Itu ada liquid, ya lu bisa pakai air, lu bisa pakai susu, anything liquid. Sirup, apapun itulah ya. Oke. Lalu ada solid. Yes. Solid yang nggak liquid basically gitu. Ya dia fungsinya untuk nyerap si liquid itu biar dia ada bodinya. Oke. Terus dan satu lagi? Terakhir, udara. Oke. Air waktu di mix udara masuk. Oke. Nah di situ lu harus balancing. Kalau gula dibilangnya apa? Apakah itu solid? Solid. Kan bisa bagai macam gula. Ya gula itu juga
Berbagai macam nih, contohnya kayak gula sucrose. Sucrose itu gula yang kita biasa pakai yang di rumah lu buat gula pasir gitu. Gula pasir lu bilangnya tuh sucrose. Terus ada dextrose, ada glucose, ada maltose, itu banyak banget. Iya. Tapi gini, gue jelasinnya gini. Kalau misalkan sebenarnya gula itu adalah anti freezing agent. Itu yang ngebuat kenapa gelato lu tuh lembut, lu bisa scoop. Kenapa es batu itu keras banget? Karena dia nggak mengandung gula. Oh, oke. Oke. Ya. Nah, jadi untuk mencapai tekstur tertentu, lu harus pakai gula sekian persen, ya kan? Cuma kalau lu memenuhi itu semua dengan sucrose, itu pasti jadi manis banget. Iya. Nah, itulah dimana kita pakai yang namanya dextrose. Jadi, dextrose. Yes, jadi glucose. Ya, jadi kayak kalau misalkan sucrose nih, tingkat kemanisannya 100% dan anti freezing pointnya itu juga 100. Nah, sementara kalau misalkan dextrose, anti freezing agent itu bisa 175, sementara sweetness-nya itu lebih turun. Jadi to replace that, ya. Ya, itu kalau dextrose, ya. Kalau glucose beda lagi. Kalau dulu gue di Prancis pakai Trimolin, inverted sugar. Itu rasanya malahan nggak manis. Yes. Atau ada maltose yang rada coklat. Biasanya di Indonesia bilang gula bego. Itu nggak ada manis-manis. Kenapa dibilang gula bego? Karena nggak manis. Cuma teksturnya kayak madu, lengketnya setengah mati. Nah itu to achieve kayak balancing between kayak softnessnya sama manisnya. Iya. Ini kenapa gua nggak lanjutin belajar pastry. Banyak banget matematika dan kimia. Dan lu kalau belajar itu untuk mengerti gula tuh lu harus kayak spend 1 hari, kan ntar lu dikasih 1 table gula ya banyak banget. Oke, dan itu lu trial and error tuh begitu. Of course. Dan setiap klien kan mungkin dia mau teksturnya yang satu maunya kayak gini, yang satu kayak enggak mbak, saya tetap manisnya segini, cuman saya mau lebih smooth lah. Nah itu lu. Oke, nah. Oh jadi Tovin juga menyediakan jasa konsultasi resepi? Betul. Oh gitu. Karena gak semua customer kita tuh ngerti. Iya, gue cuma pengen punya toko gelato. Iya, banyak banget. Gue rasa 80% dari customer gue tuh yang kayak, gue tuh setiap ada customer gue pasti nanya kayak, kenapa lu mau buka gelato? Gue pasti tanya. Lagi ngetren. Enggak, pasti dia kayak, nyokap gue suka. Atau kayak gue punya anak kebetulan gue suka, atau ya udah kayak emang saya suka gelato aja mbak, jadi saya mau belajar. Ya that's a good start lah. Good start lu suka gitu kan. Terus habis itu lu ngulik resepinya bareng nih orang, apa lu kulik terus lu kasih dia? Tergantung tipikal orangnya. Ada beberapa orang yang kayak gue nggak mau pusing, pokoknya gue mau rasa ini. Lu buatin gue resep, nanti gue trial and error, nanti gue kasih tau lu gue maunya lebih apa. Oh pokoknya gue tinggal nyoba aja gitu. Ada juga orang yang kayak lo ajarin gue aja deh, nanti kalau gue mentok gue nggak tahu gimana baru gue tanya lo. My God, it's very simple to open itu ya. Sangat simple buat buka bisnis F&B sekarang ya. Apalagi kalau ada perusahaan kayak Tovin gini. Iya. Episode sebelum kita ngomongin kopi, bisa konsultasi juga. Bisa. Mesinnya segala macam. Terus ini gelato juga ada service consultationnya. Bahkan resepinya dibantu dikulik lah, di develop. Ya pantas aja gak berhenti-berhenti ya orang buka bisnis F&B. It's very simple now gitu kan. Nah kalau ngomongin premixnya. Oke. Apa gunanya premix? Nah itu another challenge lagi. Jadi kayak kalau lu mau buat gelato itu kan lu harus mix dulu stabilizer, emulsifier, beberapa jenis gula apa segala macam. Kalau lu udah punya toko gelato, kayak masing-masing itu kayak let's say ada 7 bahan untuk mencapai satu jadi dari base itu. Jadi gelatonya. Jadi base itu. Lu harus campur 1 bahan. 7 jenis bahan, sorry. Oke. Nah, kalau lu yang ngerjain sendiri oke lah, mungkin tingkat kesalahan potensi kesalahan tuh sedikit. Cuma kalau lu suruh staff lu, dia kadang gak peduli. Kadang kayak yang ini lebih dikit oke lah. Iya kan? Iya kan? Kadang dia kayak lebih dikit gak apa-apa lah. Dan kalau di gelato itu bener-bener berpengaruh. Karena lu harus ya tadi balancing dan equationnya ada gitu ya. Jadi kenapa ada premix ini? Untuk sebenarnya mempermudah hidup lo. Jadi kayak instead of lo nyampur 7 bahan itu, kita
udah ada nih satu bahan yang lu cuma pakai 50 gram per liter, udah selesai. Ya emang lu harus campur lagi susu, gula dan sebagainya. Nah itu dengan resepi development yang tadi. Ya betul. Oke, dan itu berarti emulsifier dan stabilizer. Dan stabilizernya udah di situ. Yes. Oke, kalau nggak di situ pakai apa? Ya. Emulsifier tuh apa jadinya? Maksudnya apa yang bisa dijadikan sebagai emulsifier? Kalau misalnya nggak pakai premix? Lu harus beli lagi yang emulsifier. Namanya emulsifier. Lecithin ya. Lecithin. Ya. Oke. Soy lecithin guys. Yes. Oke, emulsifier kayak santan gam mungkin. Kalau itu stabilizer. Santan gam, guar gam, karaginan itu stabilizer. Oke. Untuk stabilizer itu gunanya untuk mengikat supaya dia semua. Ya, jadi kan basically nggak split nanti. Iya, lu kan campurin liquid, solid dan sebagainya, dia harus bergabung menjadi satu kan. Oke. Kalau emulsifier? Untuk mengikat fat dan liquid. Dan fat dan liquid. Iya, pakai lecithin, betul guys. Oke. Ya it sounds fun, tapi pekerjaannya ada ngitungnya juga ya? Banyak. Kebetulan semuanya ngitung ya. Jadi kayak kalau lo gak balance dikit ya lo pasti punya problem. Yes, jadi ini bisa dibilang April tuh kayak lawan kata gue lah. Kalau dia benar-benar kayak gila gue di kitchen gak bisa, gue harus ketemu orang, akhirnya kerja di brand gini bikin gelato yang hitung-hitungan. Nah gue gak bakalan bisa ngelakuin apa yang lo lakuin. Dengerin curhatan customer, saya maunya ini. Terus gue harus ngitung buat dia. Iya. Kalau gue bukan gue banget bro. Masih mending nanti customer tuh aneh-aneh. Maksudnya bukan aneh-aneh ya, maksudnya berbagai macam karakteristik seseorang lah. Jadi kadang kayak, Mbak, saya kemarin itu jalan-jalan ke sini. Pokoknya rasa gelatonya harus kayak gitu. Kan gue gak tahu. Dia pakai apa segala macam. Banyak saya lain kali Mbak kesana. Maksudnya kayak, oke Bu, Ibu tahu gak itu rasanya maksudnya kayak gimana? Saya kan gak kesana segala macam. Dia kayak, pokoknya tuh enak deh. Ya betul. Itu paling gampang direplika kalau bilangnya enak guys. Gue pertama kali ke exposure sama kayak rasa-rasa gelato yang proper itu waktu gue di Australia sih. Oke. Terus favorite lo apa? Messina namanya. Gue diajak temen nih lu toko gelato seru. Ya udah. Gue dulu makan gelato palingan waktu di Paris, ya enak sih gitu. My favorite pistachio always gitu kan. Terus begitu di Messina dia toko gelato yang fun gitu loh. Ada beberapa rasa yang emang cuma flavor of the week aja. Oke. Fun sampai ada rasa roasted garlic, ada rasa gitu kan. You can make anything you want gitu. Kayak gila seru juga ya beginian ya gitu. Nah menurut lu lihat potensi bisnis gelato and sorbet di Indonesia ke depannya bagaimana? Untuk potensi gelato dan sorbet bisnis di Indonesia sih berkembang banget ya. Lu bisa lihat lah sekarang, maksudnya kalau dulu kan kayak jarang, maksudnya kita harus ke Bali dulu, maksudnya Jakarta. Iya gak sih? Iya kan kayak, dan kayak di Jakarta sekarang lu bisa lihat kayak 50 juga lebih kan toko gelato gitu. Jadi ini termasuk bisnis yang growing sih menurut gue. Nah investmentnya kalau dari segi bisnisnya gimana sih? Kalau lu satu toko punya beberapa rasa, cukupkah lu mesinnya cuma satu? Nah itu dia. Jadi gini gue mau jelasin. Jadi kayak karena mesin gelato itu kan lumayan cost. Iya kan? Betul. Ya kan? Nah, dan itu juga maksudnya gue mau jelasin, jadi di sini tuh lu nggak harus setiap toko lu punya mesin, lu cukup punya satu mesin. Itu kan produksi let's say 10 minutes and 10 minutes gitu. Jadi kayak lu kalau tadi cuma 20 menit doang. Lu 20 menit udah dapet gitu. Dan lu dalam satu hari itu lu bisa manfaatin itu mesin sepuasnya semau lu gitu. Jadi kalau lu punya 5 toko, lu sebenarnya cukup satu mesin di central kitchen lu. Oke, bukan berarti lu setiap toko lu harus beli satu mesin buat toko itu buat itu. Oke. Jadi kayaknya gak ada dia ngelakuin kayak gitu. Siapa tahu aja. Jadi kayak biasanya mereka kalau mereka udah punya lebih dari 3 atau 4 toko gitu, mereka akan punya central kitchen dan mereka akan deliver ke sana sih. Oke. Ya, jadi guys, lu kalau mau bisnis gelato itu ya lu nggak perlu lah satu toko tuh satu gak biji investasi. Perlu. Pasti kan banyak yang persepsi kayak gitu dong. Iya. Ya kan. Oke. Terus next question, kalau soal dilihat dari segi bisnisnya, apakah
gelato itu bisnis yang sangat menjanjikan dari segi investasi dan juga balik modal. Kalau lu lihat. Tergantung. Tergantung skala bisnis lo juga. Maksudnya kalau misalkan menjanjikan atau enggak tuh gue gak bisa ngomong yang gimana. Cuman itu semua tuh tergantung juga kayak skala bisnis lo, terus kayak marketing lo gimana, branding lo gimana, ya kan? Kan basically sekarang kalau misalkan udah branding lo bagus, produk lo konsisten, ya kan? Itu ngefek ke mesin sih. Iya. Produk konsistensi itu mesin sangat-sangat berpengaruh, ya kan, dalam apapun, bukan gelato doang. Kualitas lo bagus gitu loh, dan menurut gue lumayan menjanjikan karena margin yang lo hasilkan tuh lumayan. I see. Marginnya besar. Yes. Menarik juga. Oh, mungkin karena itu juga ya. Berapa persen kira-kira? Untuk persennya gue nggak bisa ngomong, cuman ya. Ya good margin ya. Soalnya kalau makanan asin margin nggak banyak. Cuma kan ya itu juga tergantung kayak susu yang lo gunain apa segala macem gitu kan. Maksudnya cost of bahan-bahan baku lo tuh juga ya termasuk situ. Ya, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan kalau misalnya gue sebagai bisnismen ke lu untuk development produk? Untuk development produk? Berapa lama nih kalau misalnya gue ke Tovin, berapa lama sampai gue kira-kira ready buka gitu? Ada gak? Ada kira-kira tenggat waktunya gak? Enggak sih, jadi maksudnya gini, kalau misalkan pasti pertama gue tanya dulu lu lokasinya gimana, maksudnya lu toko lu tuh konsepnya gimana, lu maunya tuh flavornya tuh apa kira-kira, maksudnya lu mau yang klasik-klasik kah atau lu mau yang kayak aneh-aneh apa segala macem gitu kan gitu. Untuk belajar sih 3 hari cukup. Belajar. 3 hari, ya. Oke. Ya karena kan kecuali kalau lu mungkin mau belajar detail banget ya itu lu harus belajar sendiri gitu. Ini cuma untuk recipe development aja 3 hari. Iya. Oke, nice. Terus apalagi yang Tovin tawarkan dari segi? Nah sebenarnya di Tovin ini kita one stop solution juga. Jadi kita menawarkan barang dan jasa. Ya untuk barangnya itu kita punya dari mulai ingredientsnya, dari mulai paste atau flavoringnya, kita punya mesinnya sampai showcase-nya, ya semuanya kita punya. Dan kalau untuk jasanya itu ya itu dari mulai trainingnya, terus nanti operasional tokonya, maksudnya kayak gimana lu harus scoop, harus store gelatonya, karena gelato itu setiap malam lu harus pindahin, lu nggak keep di showcase. Ya itu juga harus di-mention tuh ya. Oke. Ya, jadi nggak sepanjang hari lu kayak gitu tuh enggak. Oke. Nah kayak gitu, dan juga kita ada after salesnya pasti. Yes, training mesinnya juga. Betul. Terus kalau misalnya ada apa-apa, mesinnya pasti dibantu juga. Emangnya shelf life-nya berapa lama sih? Gelato? Seminggu. Oke, that's longer than I thought. Ya. Longer than I thought. Gue pikir kayak cuma 2-3 hari gitu. Kalau misalkan seminggu itu pasti teksturnya tuh berubah. Cuman seminggu itu udah maksimum banget sih. Jadi kayak makanya gelato itu selalu dibilang freshly made kan. Jadi ya lu batch per batch itu tuh bener-bener fresh. Kayak cuman kayak gini kan kayak 5 liter doang. Jadi kalau misalnya makin lama apa makin keras? Atau kayak gimana? Teksturnya pasti berubah karena kan lu satu showcase. Dan itu tuh flavornya banyak. Orang tuh kayak lu buka tutup pasti kan ada udara apa segala macam, teksturnya pasti berubah. Kan setiap saya coba yang ini dulu, lu buka udara masuk ya kan. Yang ini lagi buka lagi. Dan bisa gak, ini mungkin stupid question buat lu. Bisa gak misalnya teksturnya udah jelek nih. Iya. Gue masukin mesin lagi bisa? Oh gak bisa. Gak bisa. jangan dicoba. Gak bisa ya, gak bisa begitu ya. Gak bisa. Gak bakal balik kayak teksturnya itu lagi. Enggak. Oke. Have to ask. Oke. Terakhir mungkin sebelum kita close, lu mungkin punya advice atau nasihat buat listener kita dalam hal bisnis gelato. Yang menurut gue yang paling penting itu ya itulah konsistensi, of course. Yang kalau untuk advice apa ya? Ke Tovin aja advice-nya. Visit Tovin, ketemu April, nanti dibantuin guys.
Oke. Kalau lo siapapun yang mau buka bisnis gelato jangan takut, karena biasanya orang beneran takut. Jadi kayak mereka tuh suka cuma kayak mau bisnis, aduh kayak susah ya, aduh kayaknya ini apa segala macam. Kayak kalau emang mau tanya atau mau tahu lebih banyak tentang bisnis gelato, itu bisa ke Tovin, bisa ketemu gue, ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Oke. Bukan berarti harus beli mesinnya dulu baru boleh ketemu April ya. Kan biasanya kalau udah suka dia mau tahu dulu apa segala macam baru. Yes, that's good guys. Buat yang interested untuk explore gelato bisa DM April, mungkin nanya-nanya. Bisa. Terus kalau yang mau buka bisnis bisa ke Tovin, nanti dibantu sama April, dibantu sama staff Tovin yang lainnya untuk ya semua-semuanya deh. Dari produk, alat-alat mulai dari showcase sampai mesinnya, kulkasnya, freezernya. Kalau butuh langsung aja ke sini, one stop solution. Betul. Yes, thank you buat April. Thank you. Gue belajar banyak banget sih soalnya tentang gelato. Gue nggak pernah. Thank you juga buat gitu. Ray Jensen. Dan ternyata banyak banget guys hitungannya gitu. Jadi mungkin kalian mau ekspor gelato, jadi gelato chef kayak April, why not, right? Career option ya. Career option. Career option ya kan? Buat career siapapun option yang belajar pastry. Yes. Lo gak harus kerja di kitchen. Sukses-sukses aja April. Enggak, amin. Thank you banget April untuk waktunya. And thank you juga untuk Tovin atas kolaborasinya. Stay tuned for more collaboration Tovin and Ray Jensen Radio Podcast. Dan seperti biasa guys, thank you for watching, thank you for listening to our podcast with Aprilia Cagiva. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. Instagram lo apa, Bro? Aprilia Cagiva. Aprilia Cagiva, kalian bisa ke sana untuk diskusi khususnya soal gelato. As always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Okay. Bye. Bye.